kita merelakan pasangan kita pergi ke luar negeri, kita harus benar-benar ikhlas dan ridho, dan kita siap menanti atau menghadapi cobaan, karena kita tidak tahu bakal ada cobaan apa dalam perjalanan perpisahan kita dengan pasangan kita, baik yang ditinggal di rumah ataupun yang sama-sama pergi merantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kerahmatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah, mata rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Teman-temanku, di sini saya mau menguraikan kalau kesah dari teman-teman yang pasangannya berselingkuh. Tidak ada masalah yang tidak bisa diperbaiki. Nah, teman-temanku khususnya yang ada di perantauan, di saat kita merelakan pasangan kita pergi ke luar negeri, kita harus benar-benar ikhlas dan ridho, dan kita siap menanti atau menghadapi cobaan, karena kita tidak tahu bakal ada cobaan apa dalam perjalanan perpisahan kita dengan pasangan kita, baik yang ditinggal di rumah ataupun yang sama-sama pergi merantau. Nah, teman-temanku, bagaimana tipsnya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan tetapi terjadi? Semua orang tidak menginginkan yang namanya perpisahan, tetapi apa daya, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi perlindungan, supaya diberi samawa ya rumah tangga kita, tetapi takdir berkata lain. Terpukul dan tidak terpukul, pasti kita akan terpukul. Cobaan itu memang berat banget untuk menjalaninya, dan semua orang semuanya tidak sanggup. Tetapi sahabatku, di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya kita tegar, supaya kita itu tabah, sabar, walaupun sangat terpukul, tetapi kita benar-benar harus tabah dan sabar menjalani kehidupan yang masih panjang. Apalagi kita ada anak-anak yang harus benar-benar kita jaga, yang harus benar-benar kita dampingi. Pasti anak-anak juga akan ikut drop, pasti anak-anak juga akan ikut frustasi, bahkan lebih dari kita. Di situ kita bagaimana caranya mendampingi diri kita sendiri dan mendampingi anak-anak. Dan begini teman-teman, ini bagi teman-temanku yang mungkin saat ini sedang ada masalah pasangan kita selingkuh, kita harus siap. Siapnya bagaimana? Kita harus sadar diri, karena pasangan kita jauh dari kita, pasangan kita jauh dari kehidupan kita, yang satu di rumah, yang satu di luar negeri, ataupun sama-sama di luar negeri. Itu benar-benar riskan, itu benar-benar banyak resikonya. Di antaranya adalah kuat enggak menghadapi cobaan, terutama cobaan dari lawan jenis, yang mungkin suami kita tergoda sama perempuan lain, ataupun seorang istri tergoda laki-laki lain.
eh, mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri ini terjadi bahkan rata-rata ya mungkin sekitar 25% yang dari 100% bisa. Di sini saya garis bawahi, kita harus benar-benar bisa mengambil sikap, oh iya, pancene ya bojoku jauh dari aku. Seandainya dia ibaratnya senang sama wanita yang mungkin tak bisa ketemu, yang mungkin tiap saat bisa komunikasi, kalau orang Jawa bilang itu tresno jalaran saka kulo. Nah, di situ kalau kita bisa mengambil hikmah di situ, insya Allah kita akan sabar, kita akan tegar, kita akan menghadapi cobaan yang tidak kita inginkan. Bagaimanapun juga kita nggak bisa mencegah, karena kita jauh, kita tidak bisa menghalangi karena kita jauh. Paling cuma lewat telepon, lewat SMS. Marah-marah juga percuma, kita marahin dia, kita nggak tahu dia juga masih bersamanya. Mau kita mencak jauh, kita nggak tahu. Nah, kita marah-marah dia di sampingnya berdua, apa kita tahu? Kan nggak tahu. Pikir, ayo pikir secara dulu. Dan kita tidak boleh menyalahkan si wanitanya ataupun si prianya. Yang harus kita salahkan itu pasangan kita sendiri, karena dia tahu kan punya istri, dia tahu kan punya suami, ngapain dia mau dekat sama orang lain. Jadi di sini teman-temanku harus sadar sih, kita pisah, kita jauh. Kalaupun pasangan kita tuh selingkuh, sadarnya di situ aja, karena kita jauh, kita terpisah, bahkan terpisah waktu, terpisah tempat. Iya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Di telepon dimarah-marah, dia ketawa-ketawa. Nah, kenapa ketawa-ketawa? Di sampingnya ada orang yang dia cintai. Bahkan orang yang seperti itu lupa anak dan suami, lupa anak dan istri. Kalau orang anak anak muda bilang tuh mabuk cinta. Nah sahabatku, mungkin itu tipsnya ya, sederhana tapi mungkin benar-benar insya Allah kita senantiasa bersabar, berdoa kepada Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Mungkin ada rencana Allah yang terbaik untuk kita ke depannya. Jangan lupa senantiasa kita dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan menolong, pelan-pelan kita akan menolong. Allah akan menolong kita ya. Yang sedang nggak sadar ya didoakan supaya sadar. Kalaupun tidak sadar ya mungkin nasib kita memang berpisah. Nah seperti itu teman-temanku. Jadi ngapain kita susah menentukan diri itu susah ya, tapi jangan berlarut-larut. Ingat kita ada anak-anak, jadi kita harus memikirkan anak-anak lebih penting menurut kita, karena masa depan anak-anak itu harus benar-benar dikontrol, didampingin. Jangan sampai kita hancur, anak-anak hancur. Kita hancur, anak-anak terhancur. Itu jangan sampai. Tetap semangat bagi teman-temanku yang pasangannya selingkuh. Ayo sadar, karena kita jauh, karena pasangan kita berada di tempat yang berbeda. Jangan lupa pasrahkan kepada Allah, segala sesuatu itu dipasrahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita pelan-pelan akan menguatkan kita. Jangan sampai kita ikut-ikut terjerumus, jangan sampai kita ikut-ikut jadi nggak bener itu ya, frustasi, perjalannya belok, jangan sampai.